Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa, salam damai dan sejahtera. Saya Stefanus Triyono, saya pendeta jemaat di GKI Veteran Tasikmalaya. Dan tentunya saya bersama dengan keluarga besar GKI Veteran Tasikmalaya berdoa, berpengharapan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, kiranya kita selalu ada dalam berkat Tuhan dan menjalani kehidupan yang berlimpah dengan sukacita, bahagia, dan selalu merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tanggal 4 Oktober, beberapa hari yang lalu, hari Senin tepatnya, saya yakin bukan hanya saya yang mengalami, tapi Bapak Ibu yang ada di rumah, mengalami sebuah kebingungan, mungkin agak sedikit cemas, ketika menemukan bahwa Instagram-nya, WhatsApp-nya, atau sosial media Facebook-nya tidak dapat diakses mulai pukul kurang lebih setengah 11 malam. Ada gangguan. Dan lalu banyak juga yang kebingungan untuk mencari tahu apa penyebabnya. Karena tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya yang mau menjelaskan bahwa akan terjadi sebuah pemutusan hubungan sosial media dalam waktu tertentu. Nggak ada. Makanya kita jadi bingung. Dan lalu entah kemanapun kita akan mencari informasinya tidak terlalu mudah karena kita sudah menyangka bahwa barangkali yang rusak adalah handphonenya kita. Atau jangan-jangan yang bermasalah adalah jaringan internetnya. Dan ini dialami ternyata bukan oleh pengguna dari Indonesia saja, tetapi juga dari beberapa negara yang lain juga mengalami hal yang sama. Tetapi puji Tuhan bahwa di tanggal 5 pagi, semua gangguan-gangguan itu dapat diatasi kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di saat semua platform itu mengalami gangguan, saya yakin banyak pengguna yang kemudian menjadi protes, menjadi kecewa, atau orang Sunda bilang, jadi puguh rarasaan gitu ya, jadi serba tidak menentu perasaannya. Tapi setelah semuanya pulih, pertanyaannya jadi menarik. Apakah orang-orang termasuk saya yang tadinya penuh dengan protes, penuh dengan kecemasan, menjadi orang yang sama juga yang menyatakan terima kasih kepada semua tim yang memulihkan platform-platform itu ketika mengalami masalah. Artinya mudah-mudahan yang berterima kasih berbanding lurus dengan jumlah yang protes itu, atau mudah-mudahan lebih banyak juga. Dan yang menarik adalah pernyataan yang resmi yang disampaikan oleh pihaknya Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp, yang semuanya menyampaikan bahwa memang semua platform itu di waktu tertentu mengalami servernya down. Dan dikatakan tim sedang berusaha untuk memulihkannya. Dan yang lebih menarik, di akhir semua informasi itu ada kalimat yang diakhiri dengan kalimat "Thank you for your patience." Atau Indonesianya mah ya, bersabarlah. Atau sing nggak habis sabarnya, begitu kurang lebih. Dan bersabar ini menjadi pesan kuat yang kita bisa artikan, tidak banyak yang dapat Anda lakukan, biarkan tim kami yang memulihkannya. Atau diartikan, tugas konkretnya Anda dalam bersabar adalah menantilah dengan harapan bahwa semuanya bisa normal kembali. Yang ketiga, bersabarlah. Keluhan Anda tidak membantu sama sekali. Jadi, hati Anda kiranya diisi hanya oleh pengharapan-pengharapan yang baik. Atau dengan kalimat, "Thank you for your patience," artinya doakan kami juga lah, daripada Anda hanya sekedar protes dan hidup dalam kecemasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu ada dalam berkat Tuhan, sabar menanti pertolongan Tuhan artinya kurang lebih juga sama. Ketika kita sudah mengerjakan bagian kita,
Sekarang tunggulah Tuhan yang menyempurnakan apa yang kita kerjakan dengan rancangannya. Percayalah, kita tidak selalu bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar. Tetapi yang Tuhan kerjakan itu terbaik dan dapat memulihkan hidup kita yang barangkali sedang mengalami servernya down, pengharapannya down, semangatnya sudah luruh. Api Roh Allah juga kita biarkan sudah semakin padam. Kita bisa memilih untuk mengeluh dan mempertanyakan Tuhan. Tetapi sadarilah, Tuhan nggak memerlukan pertanyaan kita kok. Tuhan nggak perlu keraguan kita. Tuhan nggak perlu kepesimisan dan juga kecemasan kita. Tuhan perlu percayanya kita. Di dalam surat cintanya Rasul Paulus, di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7, ketika bicara tentang kasih, Paulus menulis begini. Ia atau kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apapun yang sedang kita alami, dalam pergumulan yang kita pikir masih jauh dari jalan keluar yang menjanjikan, percayalah, Tuhan tidak diam. Sabarlah menanti pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, ketidaksabaran kami justru menjadi sebuah sikap di mana kami menjadi tidak percaya. Dan kehidupan seperti apa yang layak dijalani ketika kami tak punya lagi kuasa untuk kami percayai, dan hidup kami hanya akan menjadi kehidupan yang terseok-seok karena kekuatan kami tak lagi mampu untuk menangani segala pergumulan kami. Tapi kami mau belajar memiliki kesabaran yang tanpa batas karena ada percaya bahwa dalam rancangan Tuhan, dalam waktunya Tuhan, semuanya akan nyata. Dan semuanya akan kami nikmati dalam segala keterpesonaan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkannya untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sampai jumpa. Selamat belajar terus untuk bersabar dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.